Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, salatan wa tasliman ala nabiyina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji yang harus selalu kita haturkan, kita sanjungkan, kita buktikan dalam ucapan, perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita yang mana dengan perantaraan nikmat-nikmat beliau yang pasti tidak akan pernah bisa kita hitung, meskipun kita telah mencapai kepintaran tertentu ataupun kecerdasan tertentu. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang berusaha istiqomah mengikuti, mengamalkan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini, yaitu hari Rabu tanggal 8 April 2026 atau bertepatan dengan 20 Syawal 1447 Hijriah, yang mana teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji atas limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai rutinitas, yang mana semoga rutinitas itu diberkahi dan diberikan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga yang patut kita syukuri bersama pada hari ini, setelah sekian lama kita belum melakukan ziarah, alhamdulillah pada hari ini, pada kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ziarah kubur bersama. Yang mana jam pasti berhenti berdetak, lilin pasti padam, bunga pasti layu, matahari tak selamanya menyinari, kenakalan pasti menemui akhir, pembangkangan tak berarti apapun selain ratapan dan kegundahan tiada tara. Jika dengan keterbatasan ini kita masih segila ini, apakah harus selalu dengan penyesalan baru kita mau terdiam lalu memperbaiki diri? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian ataupun mengingat akhirat itu adalah sesuatu yang harus kita ulang-ulang, harus selalu kita dawamkan, harus kita rutinkan. Karena apa? Karena ajal itu pasti datang. Yang mana kalau kita tahu ajal itu pasti datang, maka harus ada motivasi perbaikan diri yang dipaksakan dalam diri kita. Kafa bil mauti wa izon, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat atau pendidik terbaik bagi diri kita. Yang mana kematian itu adalah guru yang paling jujur. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak dan memperbaiki arah hidup sebelum semuanya terlambat. Di antara cabang-cabang ataupun manfaat-manfaat berziarah kubur adalah
yaitu untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat, yang mana bahwasanya kehidupan kita, keberadaan kita di dunia ini tidaklah selamanya, pasti akan suatu saat nanti menemui batasnya. Ketika kita telah menemui batasnya, maka kita bisa melihat seperti apa yang kita lihat hari ini di depan mata kita masing-masing, yang mana mereka juga dulunya sama seperti kita, hidup di atas muka bumi ini, dan mereka sekarang telah berada di bawah bumi, berada di bawah tanah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita berziarah ataupun mengunjungi pemakaman, maka kita dianjurkan untuk mendoakan ahli kubur. Sebagaimana kita diperlakukan, begitu juga orang lain. Kebaikan akan kembali ke pelakunya, begitupun sebaliknya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula lah engkau akan diperlakukan. Yang mana kalimat ini secara persisi menggambarkan hukum tabur tuai. Apa yang kita kirimkan, yaitu berupa bentuk doa, ataupun kebaikan yang kita contohkan, ataupun kebaikan yang kita kirimkan kepada ahli kubur, hari ini adalah sebagai bentuk investasi ataupun tabungan bagi diri kita sendiri, yang mana saat kelak berada di posisi seperti mereka. Kita ingin didoakan nantinya kalau kita suatu saat berada di posisi seperti mereka, maka kita pun juga harus, selama kita hidup, selama nyawa masih di kandung badan, kita juga harus merutinkan, ya, entah itu mengunjungi makam keluarga, ya kan, makam kakek, nenek, paman, ataupun siapapun saudara-saudara kita yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ziarah kubur juga sebagai bentuk refleksi diri ataupun penyucian jiwa, yang mana dengan ziarah kubur ini akan melembutkan hati kita dan mengikis kesombongan di dalam hati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal keterbatasan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Menyadari bahwa kita hanyalah calon penghuni tanah adalah cara paling efektif untuk meruntuhkan ego dan kesombongan manusia. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu tanda bakti kepada keluarga adalah kita yaitu melakukan ziarah kubur. Yang mana adanya kita hari ini pasti salah satu sebabnya adalah orang lain, yang mana orang lain itu telah berkorban lebih dahulu demi keberlangsungan hidup kita, sehingga betul-betul menyadarkan jika ingin keturunan kita berbakti kepada kita, maka kita harus lebih dahulu mencontohkan. Birru aba'akum tabarrukum abanakum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dan di antara dari sekian banyak ciri-ciri bahwa seseorang ataupun seorang anak itu soleh adalah dia selalu mengingat untuk mendoakan orang tuanya di setiap selepas sholat 5 waktu. Dan itu juga harus dicamkan kepada kita masing-masing. Setiap selesai sholat 5 waktu, jangan lupa kita mendoakan orang tua kita, yang mana keberadaan kita hari ini tidak terlepas ataupun pastilah disebabkan adanya orang tua kita. Bakti adalah sebuah silsilah, ia tidak bisa dituntut melalui perintah, melainkan harus diwariskan melalui teladan nyata. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan ziarah kubur tersebut akan membuahkan pendidikan spiritual, yang mana dengan adanya kepastian kematian ini diharapkan kita selalu mawas diri, selalu waspada,
yang mana dengan kewaspadaan tersebut menjadikan kita menjaga kelakuan kita, tindak tanduk kita, sebab seseorang biasanya akan diwafatkan sesuai dengan keadaan kebiasaannya tatkala di dunia. Yamutul mar'u ala ma'asha alaihi, yang mana seseorang akan wafat berdasarkan apa yang ia jalani semasa hidupnya, yaitu sesuai dengan kebiasaannya. Semoga dengan ziarah kubur ini kedepannya lebih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baik yang mulai kita lestarikan ke diri kita masing-masing, yang mana ini juga menjadi pengingat untuk selalu mawas diri dalam setiap kelakuan kita, perbuatan kita, karena kematian tidak menunggu kita siap. Ia hanya menjemput kita dalam kondisi apa adanya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara manfaat ataupun faedah kita melakukan ziarah adalah sebagai bentuk tabaruk, yaitu mencari keberkahan. Tapi jangan disalahartikan terlebih dahulu, karena mungkin ada ya sebagian dari saudara kita ataupun teman-teman kita yang mengira tabaruk itu tabaruk kita meminta kepada kuburan, meminta kepada orang mati. Bukan itu. Akan tetapi tabaruk di sini, mencari keberkahan di sini adalah yaitu dengan ziarahnya kita ke kuburan, maka diharapkan akan munculnya rasa takut di dalam diri kita, rasa syukur di dalam diri kita, kemudian rasa ikhlas muncul secara alami dan penuh kesadaran bahwa kita ini hidup sangat membutuhkan yang namanya takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau tidak diterima amalan kita, ya kan? Takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perbuatan kita. Kemudian juga syukur, yang mana kita harus tetap bersyukur apapun keadaannya, karena semua itu yang Allah telah takdirkan kepada kita pasti sesuai dalam kadarnya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dengan ziarah kubur ini mengajarkan kita ikhlas, rela, merelakan apa yang sebenarnya di dalam diri kita ini pun bukan punya kita. Bahkan ruh kita pun ini bukan milik kita, yang suatu saat pasti akan Allah ambil. Begitupun keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Sehingga dengan rasa-rasa tersebut menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Jadi bukan keberkahan yang tabaruk yang salah artikan oleh orang lain, yaitu meminta kepada kuburan, bukan. Tetapi adalah tabaruk, mencari keberkahan. Semoga dengan perantara ziarah kubur ini menambah rasa takut kita, menambah semangat kita dalam beribadah, dalam memperbaiki diri. Itulah tabaruk yang kita harapkan, yang mana diharapkan dengan tabaruk ini menjadi contoh bagi generasi berikutnya, sehingga umur kita menjadi berkah, langkah kita kemudian menjadi pemandu bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka nalillahi dama wattasala, apa yang dilakukan karena Allah akan terus kekal dan tersambung, yaitu abadi kepada diri kita masing-masing. Keberkahan sejati bukanlah tentang meminta-minta kepada nisan, melainkan bagaimana kehidupan yang fana ini meninggalkan teladan yang lestari, sehingga kebaikan kita terus mengalir melampaui usia biologis kita sendiri. Keberkahan sebagai kekekalan amal, bahwa meski bangunan baru menutup jalan lama, amal soleh adalah jalan yang tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Menyadari kematian seharusnya membuat kita hidup dengan lebih baik setiap saatnya, yang mana mengingat kematian adalah bentuk pengingat yang mana
lebih menjadikan kita memanfaatkan waktu yang terbatas dengan melakukan hal-hal yang berharga. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan bersama, khususnya kepada almarhum atau almarhumah, keluarga-keluarga kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik, diampuni segala dosa dan khilafnya, dan diberikan kedudukan yang tinggi di sisinya, serta diberikan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umuruna akhirah, wa khaira amaluna khawatimah, wa khairal ayyamuna yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'inshatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maradan ghaira mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat. Wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqqiq imanana wa rafa' darajatana wa taqabbal salatana wa ghfir khati'atana wa nas'aluka ad-darajatal 'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaimu maghfiratik was salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibud dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma nakkihim minal khotoya kama yunaqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyit wa la mautan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.